tahun ini. Untuk membahas tema ini pemirsa, kita telah menghadirkan narasumber luar biasa tentunya. Dari samping Sandra sudah hadir. Pertama ada Bapak Dr. JT Farid SMA MA selaku pakar hukum. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini ceria banget ya, Ustaz. Salaman Pak ya. Udah, oke baik. Nah, di samping Pak Farid pemirsa juga hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ahmad SPD Syadiyah selaku akademisi. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Meskipun masih dengan keadaan, masih dengan terjadinya wabah COVID ya Pak ya, tapi harus tetap semangat dan terus beraktivitas sebaik mungkin pemirsa. Baik, untuk membahas tema kita hari ini Pak, karena tema kita hari ini adalah ada apa di balik isu PPDB tahun ini. Saya ingin langsung ke Bapak Lubis nih, Bapak Lubis. Nah, dalam peran Bapak sendiri seberapa operasi Pak isu PPDB ataupun proses PPDB tahun ini sepanjang Bapak pernah? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yang menyoroti soal isu penerimaan peserta didik, khususnya PPDB yang diselenggarakan di tahun 2020. Jadi begini, PPDB itu kan memasuki tahun yang ketiga pelaksanaannya. Jadi tahun 2020 ini kan tahun ketiga. Jadi proses pelaksanaannya ini dari tahun ke tahun sepertinya tidak mengalami progres. Artinya persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penerimaan peserta didik baru itu dari tahun ke tahun itu terus terjadi. Dan yang menariknya persoalan yang itu dikeluhkan itu ya itu aja. Tahun kemarin juga seperti itu yang dikeluhkan, tahun ini juga seperti itu. Jadi saya melihat nampaknya pemerintah tidak mengevaluasi mekanisme penerimaan peserta didik baru itu. Kalau dievaluasi kan pasti apa yang terjadi di tahun kemarin seharusnya kan tidak terjadi lagi di tahun ini. Tapi yang muncul selalu berulang-ulang. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan PPDB itu yang pertama yaitu tadi adanya keluhan dari orang tua siswa yang ada anak mereka tidak mendapat kuota atau kursi di sekolah yang dituju. Yang kedua misalnya banyaknya misalnya keluhan dari orang tua terkait dengan mekanisme penerimaan itu sendiri yang dikatakan semeraut dan lain sebagainya. Nah inilah yang menjadi persoalan-persoalan setiap tahun kita menggelar penerimaan peserta didik baru. Jadi seperti tahun ini juga masih muncul persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh orang tua siswa yang menyatakan misalnya anak mereka secara zonasi dekat dengan sekolah yang dituju, tapi menariknya anak mereka harus terlempar tidak masuk dalam nominasi sebagai siswa yang diterima. Justru mereka sebaliknya menganggap ada anak yang seharusnya tempat domisilinya lebih jauh dari mereka, tapi justru diterima. Ini kan berarti kan ada persoalan dengan teknis mekanisme pelaksanaan dari PPDB sendiri. Berarti itu juga merupakan bentuk keluhan masyarakat. Iya, betul. Jadi pemirsa itu salah satu ataupun beberapa keluhan yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Nah, berkaitan dengan keadaan saat ini Pak, dari Bapak sendiri, apakah ini ada indikasi atau semua tindakan dalam PPDB tahun ini? Oke, jadi begini, kan di dalam payung hukum yang dipakai kan ada surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sebagai payung hukum bagi seluruh dinas baik provinsi maupun kabupaten kota di dalam merancang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Nah, ada 4 jalur yang dipakai di dalam PPDB itu. Yang pertama itu jalur zonasi, di mana kota yang diberikan untuk jalur zonasi itu paling banyak 50%. Lalu ada jalur afirmasi itu 15% kota yang diberikan. Lalu ada jalur prestasi itu 30%, dan yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua, kota yang diberikan adalah 5%. Nah,
yang paling disorot oleh masyarakat ini adalah jalur yang pertama tadi, jalur zonasi. Jalur zonasi itu sendiri adalah proses penerimaan peserta didik baru yang menjadi parameter ukuran itu adalah kediaman orang tua peserta didik baru dengan sekolah yang dituju. Jadi semakin dekat radius kediaman dengan tempat dengan sekolah yang dituju, maka seharusnya semakin besar peluang untuk diterima di sekolah yang bersangkutan. Nah, yang menjadi problem itu mekanismenya sudah bicara seperti itu, tapi dalam kenyataannya banyak sekali anak-anak yang justru kediamannya dekat dengan sekolah itu tidak diterima. Tapi ada anak-anak yang kediamannya jauh lebih jauh dari si orang tua yang satunya tadi malah diterima. Nah, ini kan muncul semacam pertanyaan dari orang tua. Ada apa? Kok tidak konsisten aturan itu diterapkan ketika proses penerimaan peserta didik baru? Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, apakah ada pat gulipat kongkelingkong di dalam penerimaan peserta didik baru ini? Sebenarnya secara fakta memang kita belum ada sekarang, tetapi kan bukan rahasia umum lagi bahwa di dalam setiap penerimaan peserta didik baru itu sering muncul selentingan dari orang tua siswa adanya praktek-praktek terkulipat di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Dan bahkan terbukti misalnya beberapa bulan yang lalu, misalnya di tanggal 26 Juni, pihak Polda Bengkulu sempat melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai yang mengurusi masalah pendidikan ini terkait soal PPDB. Nah, artinya kan secara tidak langsung kejadian ini setidaknya membuka mata dan membuktikan kepada kita semua bahwa ada persoalan-persoalan di dalam proses penerimaan peserta didik baru itu. Oleh sebab itu kita berharap kepada aparat penegak hukum yang harus tegas kalau memang ada pejabat-pejabat di dinas pendidikan yang bermain di dalam proses penerimaan peserta didik baru ini, ya harus diberi tindakan hukum yang tegas. Dengan demikian kita berharap praktek kotor di dalam proses penerimaan peserta didik baru itu bisa dihindari. Baik, berarti seperti KKN itu apakah ada indikasi ke sana, Bapak? Secara ini kan sebenarnya bukan rahasia umum lagi, ya. Tapi kan secara hukum kan kita harus membuktikan. Nah, ini mungkin yang perlu kalau misalnya ada orang tua yang merasa dimintai uang bangku atau istilahnya apa, ya boleh itu lapor ke aparat penegak hukum. Kan ada keterangan di Polda itu sendiri kan ada bagian khusus yang mengawasi tentang terkait dengan pelaksanaan PPDB. Atau bisa melapor ke dinas pendidikan baik di provinsi atau di kota kabupaten untuk bisa memfasilitasi persoalan-persoalan yang muncul secara teknis terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Ya, baik. Nah, saya mau ke Pak Bakti lagi tanggapan masalah Pak. Nah, dulu Pak sendiri apa tanggapan Bapak sendiri apa saksi khusus PPDB tahun ini? Iya. Yang saya lihat saat ini ya, adanya kita harus tahu dulu sebelum PPDB ini dilaksanakan, kita melihat bahwa ada mistake dari orang tua wali murid. Nah, ada ketidaknyambungan dari orang tua wali murid. Ketidaknyambungan ini apa? Mereka berpikir bahwa PPDB ini, apalagi sistem zonasi ya, ketika mereka mendaftar itu otomatis diterima. Nah, artinya apa? Kekurangan pemerintah di sini adalah sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan PPDB tersebut. Padahal realisasi yang benar di lapangan, ya, ketika kita mendaftar itu dilakukan verifikasi dulu layak atau tidak, baru dilakukan pengumuman. Nah, kita harus kembali dulu kenapa Permendikbud 44 2019 ini disahkan untuk PPDB ini. Karena apa? PPDB yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu tidak optimal. Nah, karena tidak optimal, maka pemerintah itu dikonsiderasi kita bisa lihat pemerintah berupaya untuk melaksanakan distribusi pendidikan secara adil. Nah, kalau kita melihat dari situ,
artinya ada satu hal yang tidak dilaksanakan pemerintah dengan baik adalah sosialisasi tentang Permendikbud tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah tidak cepat tanggap dalam merumuskan juklak dan juknis. Apalagi di masa Covid seperti ini. Nah, di masa Covid seperti ini harusnya kan penumpukan, kemudian jaminan terhadap akses online tersebut. Nah, misalnya menggandeng pihak ketiga dan sebagainya. Nah, saya melihat ada hal-hal yang lemah dalam pelaksanaan PPDB saat ini. Mungkin itu. Tapi ada kekurangan sosialisasi dong. Iya, kekurangan sosialisasi. Pemerintah kepada masyarakat dengan sistem ini. Nah, kalau menurut perspektif hukum, Pak, ini kalau sistemnya seperti ini, apakah ini rawan terjadi pelanggaran atau tidak? Oh iya, pasti rawan terjadi pelanggaran. Karena begini, kita lihat sistem zonasi ya. Sistem zonasi yang dilaksanakan. Tadi sudah dikatakan bahwa 50% kuota untuk zona masyarakat terdekat. Nah, di lapangan ini ada laporan bahwa untuk masuk ke sekolah yang lebih dekat itu banyak orang tua wali murid sengaja membuat kartu keluarga di daerah domisili tersebut. Ini nggak masalah, sah-sah saja. Tapi harusnya ya, kalau dalam penerapan hukum ya, ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang pertama, produk hukumnya. Produk hukumnya ini sudah lengkap atau belum? Iya. Karena di awal kita kan sudah dijamin dalam konstitusi akses pendidikan dalam pasal 28C ayat 1 itu semua itu berhak terhadap pelayanan pendidikan, pengetahuan dan teknologi. Kemudian pasal 31 menerangkan bahwa sistem ini harus dilaksanakan dengan undang-undang. Maka keluarlah undang-undang Sisdiknas tersebut 2023. Nah, di undang-undang Sisdiknas ini kan harus diterapkan juga juklak juknisnya, makanya keluar Permendikbud tersebut. Nah, itu produk hukum. Kemudian yang kedua, aparat pelaksana. Aparat pelaksana ini misalnya pengguna. Ya, pengguna ini harus tahu. Kemudian apakah sekolah ini siap? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, stakeholder, kontrol sosial ini. Nah, jadi 3 hal ini harus berkaitan. Di mana letak kontrol sosial? Misalnya akademisi gitu. Seperti Bang Fahmi ini kan orang yang sangat berkompeten untuk memberikan tanggapan, kemudian masukan terhadap perbaikan pendidikan ke depannya sebagai akademisi. Nah, terus menggandeng media. Iya, media ini penting. Karena apa? Kontrol sosial ini, kalau tidak ada kontrol sosial, maka 2 hal ini tidak bisa ini. Produk hukum yang bagus, kemudian pelaksana bagus, kalau tidak ada kontrol sosial, ya lama-lama, karena masyarakat ini kan ada juga yang nakal. Iya kan? Ya sudahlah kan. Akhirnya apa? Aparat yang baik, produk hukum yang baik itu dilanggar. Aparatnya jadi tidak baik ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya melihat ada 3 hal ini yang perlu kita tekankan untuk pelaksanaan PPDB ke depannya lebih baik. Berarti ada juga landasan hukum yang terkadang sudah ada tetapi diabaikan. Iya, diabaikan di lapangan. Tentu ini juga semakin mendorong adanya KKN. Nah, itu juga berkata Bapak. korupsi, nepotisme ya. Kita tidak terlalu jauh ke dalam ya. Dimanapun ya indikasi itu pasti ada. Apalagi yang sekarang ya. Sekarang itu penerimaan peserta didik baru. Tentu ya korupsi nepotisme itu pasti akan terjadi. Makanya tadi di awal saya terangkan 3 hal ini yang paling berperan itu kontrol sosial. Iya, bagaimana dinas pendidikan baik provinsi, kabupaten, kota itu bisa menggandeng media untuk mempublikasikan bahwa transparansi yang dilakukan dalam penerimaan peserta didik baru itu benar-benar terlaksana. Memastikan bahwa korupsi nepotisme itu tidak terjadi. Nah, tadi juga Pak Fahmi menyebutkan bahwa beberapa bulan lalu ada terjadi istilah lapangan oleh Iya. Apakah menurut Bapak sendiri sebagai pakar hukum ini bisa menjadi ukuran bahwasanya
memang PPDB ini sangat bermasalah. Iya, memang di 26 Juni 2020 yang lalu kita sama-sama membaca bahwa 3 ASN salah satu SKPD pendidikan di Provinsi Bengkulu ini terjaring ya operasi tangkap tangan yang terkait dengan PPDB. Cuma saya sebagai orang hukum terlalu dini untuk mengatakan bahwa mereka bersalah karena mereka juga punya hak presumption of innocence. Nah, jadi ada azas praduga bersalah selama proses ini kan prosesnya panjang nih, masih penyelidikan, kemudian penyidikan, beberapa saksi kan kemarin sedang dipanggil ini yang terkait dengan PPDB, kemudian dilimpahkan ke pengadilan, kemudian putusan. Cuma ketika ini terjadi maka indikasi ke arah sana ya dalam kriteria unsur-unsur pidana itu sudah terpenuhi biasanya seperti itu. Apalagi kalimat katanya itu OTT, operasi tangkap tangan. Artinya ada bukti yang disimpan oleh aparat penegak hukum terhadap proses PPDB yang terjadi. Berarti bisa jadi mengarah ke sana Pak. Ya. OTT. Baik, ini semakin menarik untuk kita membahas lebih dalam tentang isu PPDB di topik ini. Namun kita sudah sejenak jadi yang kemana-mana. Tetap bersama kita. Selamat pagi. Ini kan ditetapkan menjadi tersangka, baru bisa Pilkada selanjutnya kita adalah bagian dari pesta demokrasi ya. Iya, jadi aturan yang ada. istri beliau Dilarang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, melibatkan ASN, dan melakukan politik uang. Ayo tingkatkan kesadaran kita iya melakukan penggunaan masyarakat terkait pilkada 2020. Kalau berarti cuma kalau di Sesuai aturan syariah ya. Bersama saya Bawaslu, ngajar juga di sana, mari kita laksanakan pilkada yang aman, termasuk di pasca. demokratis. Cuma kalau yang lain kayak terakhir kan Pebi ya, Itu ekonomi syariah. paling hukum bisnis, Pancasila. Ini udah siap kok, masa masih mention aja sih mas? Jualan. Jadi yang sudah mendatang itu cuma Perwakilan. selanjutnya yang lain itu Pokoknya aku muat sama kamu dan aku gak akan Terbaik sudah sudah. tuntutan maupun dengan kecil, maka dibuat 7 hari sudah. 7 hari pakai sistem ini tempatkan protokol Islam itu. Karena momen foto itu Ya itu yang dikecatnya itu kan itu. Apalagi yang viral robot juga. Iya. Berarti saya juga ya Pak. Oh, ini sih. Kalau kami nggak isi, dilarang. Saya orang badan narkotika Iya, aku juga tergantung fakultas Pak. Ada yang fakultas juga mau kayak khusus nggak pakai mereka. Kalau di bisa pakai bisa tapi ya terus kayak besi keluarga kalau suami mereka nggak pernah pakai digit. Ya ini dia. saya juga mengimbau pada seluruh masyarakat provinsi Bengkulu. Satu, untuk menjauhkan diri dari penyalahgunaan undang-undang yang korban. Dua, apabila banyak digit segera lakukan dengan Itu kalau bagian dari secara gratis tanpa dipukul itu
hadir di dalam titik kesayangan Anda akan menghadirkan sebuah program yang sangat spektakuler dan ini baru pertama kali hadir di kota ini. Buka mata Anda, karena Anda ada di tipuan. Masuk. Berarti kalau zonasi itu kan Halo, seperti Reka. Ini bakalan ngajak semua pembicaraan sekalian untuk jalan-jalan bersama Kadis Jadi ada yang Kabupaten Mojokerto ke air terjun sekarang Sukai. Penasaran kan gimana? berani Terus ya. kita menegakkan itu dengan benar. Pelesiran kali ini saya sudah berada di Kabupaten Mukomuko. Kami akan berkunjung ke air terjun Sukai yang tingginya mencapai 80 meter. Terletak di Desa Lursilada, Kecamatan Pratajaya yang merupakan satu keindahan alam yang menakjubkan. Memang komitmen bersama untuk kita itu. Seperti apa perjalanan saya kali ini? Penasaran kan? Saksikan pelesiran hanya di RBTV setiap Rabu pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain hingga ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Orang yang abadi. Kita dapat mencegah penularan virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. tertinggi ya. Itu pengetesan tingkat satu. Oke, standby. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu, dan masih dengan tema kita hari ini pemirsa, itu tentang ada apa di balik isu PPDB, dan masih bersama dua narasumber kita di studio. Dan mungkin saya langsung lagi kembali dengan Pak Hamid ya, selaku akademisi. Nah, menurut Bapak sendiri sistem zonasi ini menurut Bapak sendiri apakah tepat atau tidak diterapkan? Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari sistem? Oke, terima kasih. Jadi begini, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda itu, ada rilis dari Ombudsman Republik Indonesia. Dari hasil teman Ombudsman dari tahun ke tahun terkait dengan penerimaan peserta didik baru itu, setidaknya kan ada 3 hal krusial yang terjadi di setiap penerimaan peserta didik baru. Yang pertama itu tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Pareke, terkait dengan lemahnya sosialisasi aturan-aturan yang terkait dengan PPDB. Seringkali misalnya antara waktu pendaftaran dibuka dengan sosialisasi PPDB itu ruangnya itu sempit sekali. Jadi akibatnya masyarakat itu banyak yang tidak tahu, tidak paham tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru ini tadi. Sehingga muncul itu tadi, yang muncul di masyarakat itu kalau mendaftar misalnya ke sekolah A, itu mereka mengira otomatis bakal diterima. Padahal kan ada proses verifikasi, karena kan yang mendaftar itu kan banyak, sementara daya tampung sekolah kan sedikit. Jadi harus perlu ada proses seleksi. Nah, itu seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat bahwa begitu mekanismenya, bahwa ada tahapan-tahapan sampai pada kesimpulan nanti anaknya diterima atau tidak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan daya tampung. Antara daya tampung dengan peserta didik yang mendaftar itu timpang sekali. Sementara kota yang disiap ke sekolah itu kan katakan 200-250 per sekolah itu kalau ke SMA. Sementara pelamarnya sampai ribuan. Akibatnya kan harus ada 700-an lebih yang harus diverifikasi untuk tidak bisa diterima di sekolah tersebut. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, perlu ke depan itu memikirkan pendirian sekolah-sekolah negeri baru, terutama di zona-zona yang padat penduduknya. Dengan demikian bisa diantisipasi untuk tahun berikutnya
antara daya tampung dengan peserta didik baru yang mau daftar itu bisa lebih seimbang. Kalau yang terjadi sekarang kan timpang sekali antara daya tampung sedikit, sementara yang menyerbu untuk ke sekolah yang bersangkutan banyak sekali. Nah, ini kan salah satu penyebabnya karena kita itu tidak ada penambahan sekolah baru. Sekolah negeri baru, baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Lalu yang terakhir, pertemuan ombudsman itu masih ditemukannya praktik-praktik KKN di dalam proses penerimaan peserta didik baru. Nah, oleh sebab itu, kalau sudah ada temuan ombudsman 3 persoalan ini yang muncul dari setiap PPDB ke PPDB, seharusnya pemerintah itu harus mengevaluasi untuk tahun berikutnya. Maka yang perlu disiapkan agar tidak terjadi lagi kekisruhan itu ya seperti ini. Nah, itu yang terkait dengan proses PPDB di lapangan. Nah, pertanyaan Anda, apakah sistem zonasi itu efektif atau tidak efektif? Jadi sistem zonasi itu dibuat oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk terjadinya pemerataan input pendidikan. Karena selama ini kan muncul ada istilah sekolah favorit, sekolah unggul dan tidak unggul, favorit atau tidak favorit. Nah, ini kan secara salah satu bentuk dari diskriminasi pendidikan, membedakan pendidikan, karena ada semacam perbedaan antara ini sekolah favorit, ini sekolah tidak favorit. Nah, jadi pemerintah ingin membuat input pemerataan pendidikan itu merata. Jadi tidak ada lagi misalnya SMA 5 dianggap sekolah favorit, SMA 2 SMA favorit, lalu SMA 9, SMA 8 sekolah yang tidak favorit. Tidak lagi. Dalam sistem zonasi itu bisa jadi SMA 8 yang menjadi favorit karena anak-anak usul unit semua yang masuk ke sana. Karena di zonanya perumahan dosen gede misalnya bukan lagi SMA 5 ya, karena anak-anak yang usul unit itu banyak yang sekolah karena zonasinya di SMA 8. Jadi ada pemerataan input pendidikan. Yang kedua adalah untuk memangkas adanya proses diskriminasi itu tadi, istilah favorit dan tidak favorit. Nah, memang ada kelemahan, di samping ada kelebihannya tadi, sistem zonasi itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Itu tadi, misalnya aturan tentang jarak ini masih menimbulkan interpretasi yang macam-macam di dalam masyarakat. Jadi yang muncul persepsi dari masyarakat itu kan semakin dekat kejadian mereka dengan sekolah itu kan kalau menurut sistem zonasi mereka kan harusnya diterima. Tapi kan di dalam prakteknya tidak seperti itu. Artinya justru misalnya ada yang jaraknya jauh lebih jauh malah diterima jauh, sementara misalnya calon peserta didik yang lain yang jauh lebih dekat misalnya tidak diterima. Artinya kan ada persoalan di teknis mekanisme aturan itu sendiri, konsistensi di dalam penegakan aturan itu sendiri. Jadi itu yang perlu. Lalu kan di dalam peraturan Permendikbud 4 itu yang terbaru itu ya, yang dari dasar untuk tahun 2020 ini, Permendikbud surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan memenuhi protokol kesehatan itu. Nah, di situ disebutkan di dalam Permendikbud itu bahwa sistem zonasi itu sudah ada perubahan. Yang dulunya kotanya itu sampai 70% untuk zonasi, sekarang kan sudah dikurangi karena ada keluhan dari masyarakat. Dulu misalnya anaknya yang berprestasi, yang UN-nya besar, malah tidak diterima di sekolah yang ingin dituju. Maka sudah ada perubahan formula sebenarnya ya untuk menampung keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat selama ini. Nah, selain dengan adanya mungkin mekanisme yang dulu benar-benar dibentuk secara baik, lalu apakah ada dugaan sekolah ataupun unsur petugas yang bermain dalam hal ini tentang PPDB hal ini? Ya, kalau kemungkinan itu pasti ada, karena ini kan pasti kalau kan sekarang itu kan muncul kan hukum ekonomi. Ya, demand and supply. Jadi orang itu kan berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Karena masih ada image sekarang di masyarakat itu bahwa sekolah negeri itu sekolah yang paling baik lah ya. Jadi apapun dilakukan oleh orang tua
untuk bisa anaknya sekolah di sekolah negeri. Padahal sebenarnya kan ada alternatif. Kalau tidak diterima di sekolah negeri, maka bisa di sekolah swasta. Karena bagaimanapun sekolah swasta itu harus juga dijaga keberadaannya, keberlangsungannya. Kalau semua anak ditampung di sekolah negeri, bagaimana masa depan sekolah-sekolah swasta ini? Mereka itu kan butuh siswa juga untuk menggaji guru-gurunya di sana, dan mereka itu kan terlibat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya juga kritik pemerintah, jangan dalam proses PPDB itu anak-anak itu dipaksa harus ditampung seluruhnya di sekolah negeri. Tapi bagaimana juga pemerintah bisa juga menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta ini. Jadi masyarakat juga harus diedukasi bahwa kalau anaknya tidak diterima di sekolah negeri, maka banyak alternatif sekolah-sekolah swasta yang bisa tempat anak mereka sekolah. Nah, ini yang paradigma ini yang perlu juga dirubah di dalam masyarakat kita. Jadi kalau terkait dengan praktek-praktek itu pasti, ya, memang kita tidak bisa kalau secara hukum kan harus dibuktikan. Tapi kan bukan rahasia umum lagi kalau yang muncul selentingan di masyarakat itu, kalau misalnya untuk bisa diterima masih ada muncul praktek-praktek KKN sebagaimana banyak disinyalir banyak pihak itu. Nah, kalau Pak Maria sendiri terhadap dengan adanya sistem yang mungkin masih perlu diaktifkan, menurut Bapak seberapa kemungkinan, mungkin pelanggaran itu bisa terjadi di sekolah dengan khusus PPDB dalam perspektif hukum? Kalau kemungkinan pasti akan terjadi, mana itu akan terjadi. Cuma yang saya soroti ada 3 hal kelemahan yang perlu disiasati oleh penyelenggara PPDB. Yang pertama, ini kan ada sekolah yang rame pendaftar, ada sekolah yang tidak rame pendaftar. Nah, kalau rame pendaftar, ini rentan sekali terjadi kong-kali-kong di antara para kingkong tersebut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecurangan lain. Nah, kecurangan yang lain yang saya sebutkan di awal tadi, seperti kakak dia tempas 1 tahun sebelumnya, dia bikin 1 tahun sebelumnya. Kemudian sistem mapping untuk mengukur zonasi antara peserta dengan jarak sekolah. Itu kan ada keluhan, memang ada keluhan mapping yang terjadi kurang 1 meter atau kelebihan 1 meter kayak gitu. Tapi ya kita nggak bisa membuktikan bahwa memang terjadi kong-kali-kong. Cuma yang perlu kita garis bawahi, komitmen penyelenggara, ya, penerimaan peserta didik baru ini untuk melaksanakan dengan baik tanpa ada diskriminatif, demokratis, dan adil. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan tugas pemerintah. Seharusnya tidak ada lagi lah yang sekolah yang ramai pendaftar dan sepi pendaftar. Tugas pemerintah apa? Bagaimana mendongkrak kualitas sekolah-sekolah yang belum mencapai, misalnya kalau indikasi kriteria akreditasinya. Kalau kriterianya SDM-nya yang ditingkatkan kayak gitu. Misalnya disekolahkan, diberi beasiswa guru-gurunya, dibiayai untuk studi banding ke sekolah-sekolah yang bagus penyelenggaraan pendidikannya dan sebagainya. Nah itu, jadi kalau pertanyaannya kemungkinan terjadi, ya pasti dimanapun pasti kemungkinan terjadi. Cuma tetap, ya makanya saya sampaikan bahwa pentingnya social control itu untuk menjamin transparansi, ya, kinerja penerimaan peserta didik baru ini terlaksana dengan baik dan benar. Oke, baik. Nah, lalu ini kan memang sulit Pak dibuktikan kalau secara pembuktian, jadi walaupun tadi sudah menjadi rahasia umum. Lalu ini bagaimana Pak dari pakar hukum, mungkin dari teman-teman yang dalam hukum untuk bisa membongkar atau mengatasi barangkali ada kecurangan Pak? Karena sulit diungkapkan atau sulit dibuktikan. Ya, terima kasih. Yang saya perlu garis bawahi dan pemirsa semua garis bawahi, perbuatan ini kan terjadi sistematis, ya kan, terstruktur dan masif. Nah, yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya kinerja yang sistematis, terstruktur,
dan masif juga untuk membongkar ini. Tapi kalau komitmen penegak hukum tidak ada, ya ini nggak mungkin terbongkar. Itu. Berarti dibutuhkan komitmen. Iya, komitmen semua pihak dalam memberantas ketidakadilan yang terjadi, diskriminasi yang terjadi, undemokrasi yang terjadi. Baik. Berarti ini diperlukan pemirsa seluruh elemen bekerja sama tentunya untuk mengawasi proses berjalannya pendidikan di Provinsi Bengkulu bahkan di Indonesia depan. Baik, kembali ke Pak Fahmi terkait dengan adanya OTT yang akan dilakukan pada bulan Juli lalu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sebagai akademisi melihat proses ini? Jadi terkait dengan adanya peristiwa OTT terkait dengan penerimaan peserta didik baru, saya sebagai masyarakat dan sebagai seorang yang bergelut di dunia akademik miris di dunia pendidikan. Kok masih ada praktek-praktek seperti itu. Bagaimana kita berharap nanti produk-produk pendidikan ini bisa menghasilkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya moralitas. Kalau untuk masuknya dan inputnya saja sudah menggunakan cara-cara yang kotor seperti itu. Jadi ini tamparan keras buat dunia pendidikan kita. Dan oleh sebab itu saya mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ya untuk bisa bahwa kasus ini bisa dijadikan entry point untuk mengungkap kedok yang lebih besar terkait dengan kemungkinan praktek yang muncul dalam penerimaan peserta didik baru. Kalau nggak salah saya dulu kan sudah dibentuk yang namanya siberpungli di Polda dan di Polres. Yang tugas dari siberpungli ini adalah khusus untuk menangani dugaan-dugaan pungli di dalam pelayanan publik. Nah, pendidikan itu kan termasuk dalam domainnya pelayanan publik. Nah, oleh sebab itu saya mendorong kepada aparat kepolisian, terutama Polda dan Polres, untuk bisa menggerakkan Satgas siberpungli ini dalam hal menangani pungli-pungli dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya OTT itu secara tidak langsung kan memberikan konfirmasi kepada masyarakat bahwa apa yang disinyalir selama ini bahwa ada 4 gulipat di dalam proses penerimaan peserta didik baru itu kan bisa menjadi terbukti jawabannya ya. Walaupun kita sampai hari ini masih menunggu dari pihak aparat bagaimana kelanjutan kasus itu kemarin apakah terbukti atau tidak. Tapi setidaknya dengan adanya peristiwa itu memberikan konfirmasi kepada masyarakat bahwa apa yang disiarkan selama ini adanya carut marut di dalam proses penerimaan peserta didik baru itu memang benar adanya. Oke, baik. Dan jadi ini perlu diterapkan siberpungli ini untuk lebih aktif lagi. Betul. Lalu dari pandangan hukum Bapak ini bagaimana partisipasi masyarakat terutama wali murid dalam mengatasi praktik pungli dan prosedur pendidikan? Iya. Sederhananya begini ya, saya sering di kelas menyampaikan ke mahasiswa, kalau kita maling ya, katakanlah makan bakwan ya, makan bakwan 3, makan bakwan 5, kita bayar 1 kayak gitu. Kita tahu ibu kantinnya siapa kayak gitu. Tapi kalau kita ngambil formasi orang lain ya, katakanlah ini formasi si A ya. Selama itu ketidakadilan yang terjadi terhadap si A, kemudian kezaliman yang kita lakukan terhadap si A, itu berjalan selama kita sekolah di sana. Nah, begitu juga siapa yang menyuap, kemudian siapa yang disuap, itu sama-sama berdosa terhadap tindakan yang dilakukan. Coba kalau kita masyarakat cerdas, ya kita nggak melakukan. Kalau nggak diterima, kita cari alternatif sekolah lain yang kira-kira kualitasnya bagus atau satu tingkat di bawah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kontrol sosial yang seperti apa yang kita harapkan di sini? Kontrol sosial yang seperti apa? Maksudnya begini, komitmen pemerintah juga. Apakah ingin menggandeng pihak ketiga atau hanya kontrol melekat? Kontrol melekat itu kan atasannya. Kalau PPDB-nya panitia, maka kepala sekolah yang mengawasi. Kalau sekolah, maka yang mengawasi Dignas kayak gitu. Itu kontrol melekat kayak gitu. Tapi kalau kontrol melekat ini kan rentan juga tadi yang dikatakan oleh Pak Fahmi, Pak Gulipat ini tadi. Ya, kalau
asal bapak senang kayak gitu kan, apa indikasi-indikasi bisa terjadi. Nah sekarang komitmen pemerintah mau nggak mengganti film? Misalnya media itu kan cepat, ketika ditemukan sesuatu dipublis, kemudian viral, aparat turun kayak gitu. Jadi tindakan represif terhadap kejadian-kejadian yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan terhadap sistem pendidikan nasional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya kerjasama yang baik. Juga sesuai kontrol baik dari semua pihak, tentunya media juga berperan besar tentunya dalam mengontrol. Baik, mungkin ini sebagai terkait juga untuk Pak Riki sebagai praktisi hukum Bapak, saran Bapak ini untuk sampaikan kepada kepala daerah provinsi maupun juga kabupaten kota berkaitan dengan PPDB ini sendiri. Baik, kalau dalam hukum itu kan setiap peraturan perundang-undangan disahkan, maka setiap warga masyarakat diwajibkan untuk tahu, cuma permasalahannya bahwa masyarakat kita ini kan semuanya tidak punya akses terhadap informasi publik tersebut. Nah, ada baiknya ya pemerintah provinsi, kabupaten, kota mensosialisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPDB tersebut. Ya kalau bisa dari simpul terkecil, misalnya tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ya. Jadi jangan wakil-wakilnya saja. Jadi sehingga wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya di proses PPDB ini menjadi cerdas. Oh, selama ini saya tidak tahu sistem zonasi itu seperti apa. Sekarang saya tahu. Oh, afirmasi itu apa? Oh, ternyata saya ini masuk dalam afirmasi. Kemudian perpindahan orang tua, kan ada semua itu. Terus jalur prestasi, apa saja jalur prestasi? Kebanyakan itu masyarakat tidak tahu. Bahkan ketika dia ingin mendaftar itu, dia tanya, oke, kalau yang memberikan informasi itu baik, kalau yang memberikan informasi itu menyesatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah untuk menghindari penumpukan di satu sekolah, ya, silakan untuk mencari formulasi agar atau instrumen hukum agar sekolah-sekolah swasta itu bisa meningkatkan prestasinya sehingga menjadi incaran dari mahasiswa atau siswa-siswa didik baru. Nah, yang terakhir untuk aparat penegak hukum, tadi sudah disinggung sama Bang Fahmi bahwa bagaimana saber pungli ini harus difungsikan. Jadi setiap elemen dalam kegiatan PPDB ini, baik masyarakat, kemudian pengguna jasa, terus sekolah, kemudian aparat penegak hukum, itu tetap satu track, satu koridor. Bagaimana menjamin tidak terjadinya diskriminatif di bidang pendidikan, kemudian demokrasi ini berjalan dengan baik, terus pemerataan akses pendidikan yang layak itu terjadi. Tidak ada lagi sekolah unggul, tidak ada lagi sekolah yang tidak unggul. Nah, harapannya ya bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota mencari formulasi yang baik. Mungkin itu. Terima kasih Pak Riki. Mungkin terakhir juga untuk Pak Fahmi selaku organisasi mungkin pesan dan juga harapan Pak Fahmi untuk pemerintah, kepada masyarakat dan juga tentunya pelaksana PPDB ini sendiri bisa. Oke, terima kasih. Yang pertama, pemerintah saya berharap baik apa itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota melalui dinas pendidikannya masing-masing untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Dengan harapan apa? Diidentifikasi problem-problem yang muncul dari tahun ke tahun terkait dengan PPDB. Nah, dengan harapan untuk tahun 2001, PPDB 2021 berarti tidak terjadi lagi apa yang menjadi keluhan orang tua siswa terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini. Jadi itu yang paling penting itu dievaluasi. Kalau tidak ada proses evaluasi, maka sampai kapanpun dari tahun ke tahun kisruh seperti ini terus terjadi. Nah, dan ini kan sangat tidak baik. Oleh sebab itu harus ada evaluasi menyeluruh setiap aspek, baik aspek teknis maupun aspek non teknis terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus ada program penambahan sekolah negeri baru.
Nah ini untuk menghindari agar tidak terjadi penumpukan peserta didik baru terhadap sekolah-sekolah tertentu, terutama diprioritaskan di zona-zona yang padat penduduk. Ya, yang selalu menjadi problem itu kan terjadi kekisruhan itu terutama di sekolah-sekolah yang padat penduduk. Artinya animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi, sementara kan daya tampung kan sangat terbatas. Nah inilah yang sering menimbulkan kisruhan itu. Nah, oleh sebab itu solusinya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus ada program penambahan sekolah baru. Apakah itu di tingkat SMP, SMA maupun SMK. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat berharap sekali karena saya mendapatkan keluhan miris juga bahwa banyak sekolah-sekolah swasta yang bakal gulung tikar ini karena tidak mendapatkan peserta didik baru. Nah ini kan sesuatu yang sangat ironis, padahal kita tahu sebenarnya tidak ada bedanya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Mereka itu sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kan di dalam perlakuannya kita melihat pemerintah tidak fair terhadap sekolah swasta. Memang sekolah itu swadaya, mandiri, tetapi kan harus ada intervensi pemerintah juga untuk menjaga keberlangsungan sekolah-sekolah swasta. Jadi saya berharap sekali, ini pesan juga dari teman-teman yang bergerak di pengelolaan sekolah swasta, agar mereka itu bisa menjadi perhatian pemerintah juga. Karena ada yang sama sekali sampai hari ini belum ada dapat peserta didik baru. Kalau ini terjadi, kolab lah. Karena sekolah swasta itu sangat tergantung dengan siswa, karena seluruh pembiayaan pendidikan mereka itu dihasilkan dari peserta didik. Nah kalau peserta didiknya nggak ada, ya kolab sekolah swasta. Jadi di tengah pandemi seperti ini, kita juga harus berempati juga kepada swasta, dan saya minta ada intervensi khusus dari pemerintah dalam upaya mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul di sekolah swasta ini, terutama belum adanya peserta didik baru yang mendaftar. Itu harus dicari solusi gitu ya. Sementara kita tahu ada sekolah-sekolah yang justru membludak peserta didiknya, dan ini sangat timpang dan tidak fair. Saya pikir itu saran saya kepada pemerintah terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Oke, baik pemirsa, dan pemirsa, pesan juga harapan dari Pak Parike selaku Bapak Paru dan juga Pak Fahmi selaku akademisi di Provinsi Bengkulu berharap bahwasanya ada perhatian khusus dari pemerintah dalam dunia pendidikan, karena memang pemirsa, pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam membangun bangsa yang lebih maju di depan. Dan memang sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan kepada narasumber kita, namun dengan keterbatasan waktu kita harus pamit dari pemirsa di rumah. Dan sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak Pak Parike hadir bersama kita, dan juga Pak Fahmi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan kita semoga berjumpa lagi Pak, kesempatan untuk membahas topik-topik berkenaan dengan pendidikan atau lain sebagainya. Dan pemirsa di rumah tentunya terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam, dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Saya Sandra Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya Parike Institute semakin berkembang.